Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Depi Fajrin Habibi MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pendidikan Islam luar sekolah dan juga rekan-rekan dari kelas A3 yang saya banggakan dan saya doakan semoga selalu dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semuanya sehingga kita bisa menjalani kuliah sampai di semester 5 ini. Maka marilah kita ikrarkan rasa syukur kita dengan bacaan kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kami memaparkan makalah yang telah kami buat, marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah terlebih dahulu agar apapun yang kita pelajari diberikan kemanfaatan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon kesempatan dan mohon diluangkan waktu. Perkenankan kami dari kelompok 4 untuk menyampaikan dan juga mempresentasikan makalah yang telah kami buat dengan judul Fungsi, Tujuan, dan Bentuk Pendidikan Islam Luar Sekolah. Mata kuliah Pendidikan Islam Luar Sekolah kelas A3 semester 5 dengan anggota kelompok yang pertama Ibu Siti Aisyah, yang kedua Ibu Kasna Husni, yang ketiga Bapak Salman Al-Farisi, dan yang keempat saya sendiri Dwi Muhammad Rahim. Pendahuluan. Pendidikan Islam merupakan proses pembentukan manusia muslim yang utuh baik dalam aspek keimanan, akhlak, ilmu pengetahuan maupun keterampilan hidup. Latar belakang. Pendidikan Islam luar sekolah berperan besar dalam memperkuat nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat dan menciptakan ruang pembelajaran yang lebih fleksibel dan kontekstual. Perlu dipahami secara mendalam mengenai fungsi, tujuan, dan bentuk-bentuk pendidikan Islam luar sekolah agar peranannya dapat dimaksimalkan. Selanjutnya, pengertian pendidikan Islam luar sekolah. Pendidikan Islam luar sekolah adalah seluruh bentuk kegiatan pendidikan Islam yang dilaksanakan di luar lembaga pendidikan formal seperti sekolah ataupun madrasah. Pendidikan ini bersifat non-formal atau informal, dilaksanakan di lingkungan masyarakat dan lebih fleksibel dalam hal kurikulum, waktu, dan metode pembelajaran. Yang selanjutnya, kita masuk ke fungsi pendidikan Islam luar sekolah. Ada beberapa fungsi pendidikan Islam luar sekolah dan kami ringkas dalam beberapa keterangan. Yang pertama adalah fungsi pelengkap atau komplementer, yaitu menambah dan memperkuat materi keislaman yang tidak secara mendalam diperoleh di sekolah. Kenapa? Karena di sekolah itu jam ataupun mata pelajaran tentang keagamaan itu juga terbatas, kecuali di sekolah-sekolah yang memang berbasic agamis. Kemudian yang kedua, fungsi pengganti, yaitu bagi peserta didik yang tidak memperoleh pendidikan agama di sekolah formal, pendidikan luar sekolah menjadi sarana utama pembelajaran agama. Nah, kita juga tidak memungkiri bahwa ada beberapa yang memang tidak bisa untuk mengikuti pembelajaran di sekolah karena beberapa situasi, mungkin ada yang kurang mampu atau situasi yang lain yang tidak memungkinkan untuk anak itu belajar di sekolah. Yang ketiga yaitu fungsi pembinaan moral dan spiritual, yaitu memberikan dasar-dasar akidah, akhlak, dan ibadah yang aplikatif. Nah, ini juga sangat penting sekali karena pembelajaran itu tidak hanya berpaku atau terpacu pada kelas ataupun pembelajaran secara formal saja, akan tetapi tentang pembentukan akhlak dan juga moral itu akan lebih mengena dan juga biasanya efeknya itu lebih mudah tersampaikan ketika
di luar pendidikan yang bersifat formal, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu fungsi sosial keagamaan, yaitu menguatkan ikatan sosial umat Islam melalui kegiatan keagamaan yang bersifat kolektif. Ini sosial keagamaan ataupun di dalam kemasyarakatan ini juga sangat penting sekali, karena pendidikan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pendidikan itu tidak selalu bersifat formal, karena sejatinya yang paling berpengaruh dalam tingkah laku ataupun sikap seseorang itu adalah lingkungan. Yang selanjutnya kita masuk ke tujuan pendidikan Islam luar sekolah. Yang pertama ada menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, membentuk kepribadian muslim yang berakhlak mulia, memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar dalam ibadah dan muamalah, membantu peserta didik memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir adalah meningkatkan kesadaran kolektif umat Islam terhadap pentingnya pendidikan agama sepanjang hayat. Nah, ini sebenarnya masih banyak sekali tujuannya, tapi kita ringkas, kita ambil beberapa poin-poin penting, dan mungkin Bapak Ibu bisa memberikan contoh yang lebih banyak lagi, yang lebih konkret lagi terkait tujuan pendidikan Islam luar sekolah. Kemudian masuk ke bentuk-bentuk pendidikan Islam luar sekolah, itu ada banyak sekali, akan tetapi kita ambil di beberapa saja. Yang pertama ada TPA atau TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran. Itu banyak ya di masjid atau musola di sekitar tempat kita. Selain itu juga ada madrasah diniyah, biasanya di lingkungan Ahlussunnah wal Jamaah itu ada TPQ, ada juga madrasah diniyah. Biasanya sore hari anak-anak kecil itu mengikuti TPQ ataupun madrasah diniyah. Kemudian ada majelis ta'lim, ada pesantren kilat. Nah, selain pesantren kilat ini tentunya juga ada pondok pesantren yang di Indonesia itu sangat banyak sekali dan besar-besar yang tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan pondok pesantren, khususnya pondok pesantren yang salaf, itu kan tidak begitu formal sekali, dan itu merupakan pendidikan pertama yang ada di Indonesia. Sebelum adanya sekolah, sebelum Indonesia merdeka pun, pendidikan pertama yang ada di Indonesia adalah pondok pesantren. Kemudian selanjutnya ada kursus agama dan bimbingan keislaman. Kemudian ada halaqah remaja masjid ataupun kegiatan-kegiatan yang lain. Selain itu, di sekitar kita, di masyarakat itu juga ada beberapa organisasi-organisasi keagamaan yang biasanya melakukan kegiatan rutin selapanan ataupun mingguan ataupun bulanan, yang di situ juga ada pendidikan ataupun ada pengkajian ilmu terkait keagamaan. Nah, terutama di desa-desa itu, selain dari beberapa organisasi masyarakat atau organisasi keislaman, itu biasanya ada jamaah-jamaah tersendiri yang memang mempunyai rutinan untuk pengkajian sebuah ilmu, utamanya ilmu-ilmu keagamaan. Contoh di tempat saya itu banyak sekali rutinan ataupun pertemuan-pertemuan yang memang membahas tentang pendidikan Islam atau tentang keilmuan Islam, baik itu di kalangan orang-orang yang sudah katakanlah berumur ataupun yang agak muda, yang remaja, bahkan anak-anak pun juga ada rutinan seperti itu. Nah, dari beberapa yang kami sampaikan barusan, itu bisa kita simpulkan bahwa pendidikan Islam luar sekolah itu memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk karakter dan kepribadian muslim di luar jalur formal. Kenapa di luar jalur formal? Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa anak-anak kita itu waktunya itu lebih banyak di rumah ataupun di lingkungan dibandingkan ketika ada di dalam sekolahan.
Dan di dalam sekolahan pun yang kita pelajari itu juga bukan hanya tentang keagamaan. Contoh, ketika dalam sekolahan umum, katakanlah SD, SMP, atau SMA, itu pelajaran keagamaan itu hanya berapa persen. Hanya berapa persen dari semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolahan tersebut. Maka memang sangat minim ketika anak-anak atau peserta didik itu hanya belajar keagamaan di sekolah. Itu menurut saya itu sangatlah tidak cukup. Maka memang perlu adanya pendidikan yang di luar sekolah, utamanya tentang keagamaan, tentang moral, akhlak, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu fungsinya sebagai pelengkap dan pembina moral sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. Ya, betul sekali, karena endingnya itu nanti anak-anak atau peserta didik itu nanti akan terjun ke masyarakat. Nah, makanya pendidikan itu sangat dibutuhkan baik secara formal maupun non formal. Dan saya rasa untuk pendidikan non formal itu sangat banyak sekali, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, dan juga baik secara langsung ataupun tidak langsung, dan dengan berbagai caranya masing-masing. Tentunya di setiap lapisan masyarakat itu mempunyai cara sendiri-sendiri dalam menyampaikan sebuah keilmuan. Itu tentunya juga sangat berperan penting dalam pendidikan Islam di luar sekolah. Nah, demi terlaksananya dan bisa lancarnya pendidikan Islam luar sekolah itu perlu adanya beberapa kerjasama. Yang pertama, perlu dukungan dari berbagai pihak, termasuk pihak pemerintah. Nah, pemerintah insya Allah kalau pemerintahnya memang tahu aturan, katakanlah di tempat kita, katakanlah di desa saya itu pemerintahnya punya aturan, tahu aturan, tahu agama, itu tentunya juga akan sangat mendukung. Yang kedua, juga adanya kerjasama dari lembaga keagamaan, ada dukungan, kemudian dari masyarakat. Nah, kenapa? Agar pendidikan Islam luar sekolah terus berkembang dan mampu menjangkau lebih banyak peserta didik dengan kualitas yang terjaga. Nah, itu kemudian daftar pusaka dari yang kami sampaikan itu, yang pertama ada Yuhairin DKK, Pendidikan Islam Jakarta, Bumi Aksara tahun 1995, kemudian ada Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam Bandung Remaja Resdakarya tahun 2022, kemudian ada Departemen Agama Republik Indonesia, Pedoman Pendidikan Luar Sekolah Islam Jakarta tahun 2006. Nah, itu kiranya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf tentunya apa yang saya sampaikan banyak kekurangan, banyak kesalahan. Mungkin ada kalimat ataupun hal-hal yang kurang pas. Mohon rekan-rekan dari kelas A3 bisa memberikan masukan, bisa melengkapi, bisa menyempurnakan. Begitu juga kepada yang terhormat Bapak dosen. Terima kasih sekali atas waktu yang diberikan, dan kami dari kelas A3 khususnya dari kelompok saya menantikan masukan serta kritik dari Pak dosen yang telah membimbing kami. Terakhir, mari kita doakan semoga generasi kita, generasi anak-anak kita ke depan bisa memiliki moral, bisa memiliki akhlak yang baik, dan bisa menjadi generasi penerus yang bisa diandalkan baik secara dunia maupun akhirat. Sekian saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.